aku Cici. Kali ini aku lagi di kawasan Cibiru dan pas banget lagi ada di depan Teras Sunda Cibiru. Wargi Bandung, udah pada tahu belum fungsi dan fasilitas apa aja sih yang ada di kawasan ini? Teras Sunda Cibiru diresmikan pada tanggal 31 Oktober 2018 oleh Wali Kota Bandung terdahulu, Oded Muhammad Daniel. Teras Sunda Cibiru ini dilatar belakangi oleh karakter wilayah Cibiru yang dianggap kental dengan nuansa seni dan budaya. Kawasan dengan 7 fasilitas pendukung ini merupakan fasilitas publik yang dapat warga akses secara gratis. Teras Sunda Cibiru menjadi daya tarik wisata serta pusat pelatihan seni dan budaya Sunda yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah di bawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Pelataran merupakan area terbuka yang bisa dikunjungi kapanpun wargi inginkan. Situasinya yang adem, rindang, dan menenangkan, cocok banget nih buat wargi yang ingin menyendiri atau kumpul bareng teman dan keluarga. Buat wargi yang mau latihan seni secara kelompok, bisa banget menggunakan balerium. Sebagai ruang tertutup, balerium bisa menampung hingga 20 orang loh. Nah, kalau yang ini namanya Balai Alit. Posisinya tepat di belakang balai utama. Di sini para wargi bisa latihan seni secara berkelompok. Bedanya, Balai Alit ini lebih memberi kesan yang terbuka dibanding balerium. Selain latihan dan pementasan, Teras Sunda Cibiru juga memfasilitasi aktivitas workshop maupun praktik penciptaan karya seni loh. Buat wargi Bandung yang ingin membuat kelas lebih private, boleh gunakan Balai Motekar ya. Kalau udah dari Balai Motekar, tinggal maju dikit, langsung gas bikin pameran di Balai Karya nggak sih? Oh iya, selama area ini tidak digunakan, wargi boleh banget dong berkunjung buat apresiasi lukisan yang dipajang di area ini ya. Latihan udah, bikin workshop sama pameran juga udah. Kalau semuanya udah, saatnya wargi bikin pementasan skala besar di Balai Utama. Area ini merupakan aula utama di Teras Sunda Cibiru dengan kapasitas maksimal 300 orang. Selain balai utama, pelataran yang sempat wargi lihat tadi di awal bisa juga dimanfaatkan sebagai venue pertunjukan. Jadi, kalau ingin suasana pementasannya lebih terbuka, wargi bisa pakai pelataran ya. Itu dia berbagai fasilitas yang dapat wargi akses di Teras Sunda Cibiru. Jangan lupa follow media sosial kami agar wargi tidak ketinggalan informasi, serta chat hotline kami saat wargi ingin menggunakan fasilitas yang ada di Teras Sunda Cibiru. Gimana? Udah gak penasaran lagi kan? Apa itu Teras Sunda Cibiru? Upami kitu, hayu wargi Bandung, urang rumat budaya Sunda.